Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله إخوتي في الدين أعزني الله إياكم. Kaum muslimin muslimat, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Betapa besar, betapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Tiada pernah Allah memutuskan nikmatnya bagi kita, walaupun seringkali kita lupa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dan kita syukur malam ini Allah pertemukan kembali di rumah Allah yang mulia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tema kajian kita malam ini adalah menanamkan kesalehan dalam keluarga. Siapa yang tidak mendambakan kesalehan keluarganya? Tentu setiap mukmin menginginkan agar keluarganya menjadi keluarga yang soleh solihah. Dan ini tergambar dari firman Allah Ta'ala, di mana para anbiya, demikian pula ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang saleh, dalam doa yang mereka panjatkan selalu kepada Allah, disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabb kami, anugerahkanlah bagi kami istri dan anak-anak kami menjadi qurrata a'yun, yang menyenangkan pandangan mata dan membahagiakan hati dirasa. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang takwa. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, qurrata a'yun itu ketika kita punya istri, kita punya anak, semua taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua soleh solihah, itulah kebahagiaan yang akan kita rasakan. Dan itulah qurratu a'yun. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, langkah apa yang kita lakukan ini pun tidak lepas dari bimbingan Allah Ta'ala, pencipta kita manusia. Maka salah satu di antara hal yang harus kita upayakan dan kita tegakkan di rumah kita, di keluarga kita, firman Allah Ta'ala di surat Thaha 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Renungkan firman Allah Ta'ala ini, wa'mur ahlaka bis salat, dan perintahkan keluargamu untuk salat, wahai Nabi. Bersabarlah engkau padanya. Memang ini ayat
pada beliau Nabi SAW diturunkan, namun juga untuk kita umatnya. Allah perintahkan kepada kita setiap pemimpin keluarga untuk bertanggung jawab menanamkan kepada keluarganya ketaatan pada Allah Ta'ala, di antaranya agar mereka dirikan sholat. Dalam hadis beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun an kulli ra'in amma star'ahu. Sungguh Allah Ta'ala akan minta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Ahafidha am doyya'a, apakah benar ia baik dalam memimpinnya, menjaga, memelihara amanahnya, atau dia sia-siakan amanahnya. Hatta yus'al rajulu an ahli baitihi, sampai Allah tanya, Allah minta pertanggungjawaban seorang suami, seorang bapa dari keluarganya, bagaimana ia memimpin keluarganya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, perintah Allah Ta'ala langsung untuk kita menyuruh keluarga dirikan sholat, dan Allah sebutkan wastabir alaiha, dan engkau bersabarlah padanya. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak minta darimu rizki. Jangan kita menganggap kita sholat Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Allah katakan nahnu narzuquka, justru kami yang memberimu rizki. Wal aqibatu littaqwa, dan akhir kebaikan yaitu surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam tafsir Syekh Abdurrahman Nasir Asy dalam tafsirnya, beliau mengatakan wa'mur ahlaka bis salat, ay hassa ahlaka 'ala shalah. Perintahkan, anjurkan keluargamu untuk salat. Baik itu salat fardu, demikian pula salat sunnah. Bimbing dan ajarkan pada mereka. Jangan kita cuma nyuruh salat nak. Anak tanya bapak, bagaimana salatnya ayah? Atau bapak bagaimana salatnya? Pokoknya salat, ke masjid sudah ikut salat. Hadirin, bukan sekedar begitu. Lalu kita lepas anak pergi ke masjid terserah, tanpa dipantau, tanpa dilihat, dan tidak dibekali ya, ilmu. Jangan. Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ajarkan yang wajib sholat 5 waktu, yang sunnah-sunnahnya. Wal amru bisyai, kata beliau, amrun yajma'u ma la yatimu illa bihi fayakunu amra bita'limihim. Dan perintah terhadap sesuatu ini juga merupakan perintah yang mencakup perkara-perkara yang tidak mungkin akan menjadi sempurna amalan tersebut kecuali dengan ilmunya, maka kita wajib mengajarkan ilmu tersebut. Contoh, ketika kita ajarkan anak untuk sholat, kita perintahkan anak kita untuk sholat, ya tentunya kita orang tua wajib untuk mengajarkan anak ilmunya sholat itu, rukun-rukunnya, wajibnya, syarat-syaratnya, ya dimulai dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya dalam sholat, termasuk pembatal-pembatalnya. Kita ajarkan kepada anak, pada keluarga. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, nyaris kita sendiri rasakan. Pernah antum di rumah bapak duduk ajarkan sholat seperti anak-anak kita di pondok pesantren dengan ustadznya diajarkan sholat? Jawabannya tidak pernah. Rata-rata begitu. Nah, antum yang sudah ngaji juga, apa pernah duduk nak ayo ajar sholat, belajar sholat? Kadang nggak sempat.
Padahal ini tanggung jawab kita. Dan kita yang akan dapatkan pahalanya terus selama anak kita kerjakan sholat 5 waktu. Maka selama itu kita dapatkan pahala mengalir walaupun kita sudah wafat. Apalagi anak yang mengerjakan, anak yang diajari. Contoh lagi, kita suruh baca Quran. Betul, kita suruh anak kita membaca Al-Quran. Tapi kita kan tahu tidak mungkin baca Al-Quran kecuali dengan apa? Belajar ilmu tajwid. Supaya bacanya benar, makhrajnya benar, ya, bacaan-bacaannya benar. Ini kan wajib akhirnya. Walaupun asalnya dikatakan fardu kifayah, namun karena setiap mukmin wajib baca Al-Quran, sehingga belajar tajwid mengiringi kewajiban ini. Begitu kita ajarkan sholat, ajarkan pula syaratnya, rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya, sehingga anak kita sholat dalam keadaan ngerti mana syarat yang harus dilakukan sebelum dia kerjakan sholat, bagaimana rukun-rukunnya ketika ia sholat, terus apa yang wajib, apa yang sunnah di dalamnya, dan bagaimana yang membatalkannya. Ini wajib kita ajarkan kepada mereka. Beliau katakan ma yuslihus shalah wa yufsidu wa yukammiluha. Wajib kita ajari anak-anak kita, keluarga kita, perkara yang menjadikan bagusnya sholat itu dan yang merusak sholat dan yang menyempurnakan sholat. Ajarkan. Sehingga yang akan membatalkan, yang akan merusak dijauhi, yang akan menjadikan sempurna dikerjakan. Allah perintahkan wastabir 'alaiha, dan engkau bersabarlah padanya. Kata Syekh rahimahullah taala dalam tafsirnya, ay 'ala sholati bi iqamatiha bi hududiha wa arkaniha wa adabiha wa khusyu'iha. Artinya wajib engkau sabar ngajari keluargamu mendirikan sholat, ya, menyangkut apanya? Aturan-aturannya, yaitu syarat rukunnya, adab-adabnya. Karena sholat kalau enggak pakai adab, yang penting kan nutup aurat. Aurat laki-laki cuma dari pusat sampai lutut, ya, dia pakai celana 3/4, tutup pusatnya sampai lututnya. Sudah begitu, telanjang badannya. Apakah begitu adab? Tidak adab. Sampaikan, nah, sholat ya tutup aurat dan jaga adabnya. Karena Allah perintahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Allah perintahkan, wahai anak Adam, kalian ambil perhiasan kalian ketika hendak pergi ke masjid untuk sholat. Maksudnya pakaian yang bagusnya, rapi, dan juga tidak sekedar nutup aurat, tapi menutup bahu, menutup badan. Itulah pakaian yang bagus, seperti yang umumnya kita kenakan sekarang ini. Ini wajib orang tua sabar. Dan antum merasa sendiri, coba, dari kapan kita ajarkan anak kita sholat? Beliau bersabda, murru abna'akum bis sholat. Kalian perintahkan anakmu mulai untuk dirikan sholat, ya, wahum abna sab'a sinin, dan mereka masih anak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum asr sinin. Kamu pukul anakmu kalau sholatnya belum benar ketika 10 tahun. Sudah mulai intensif pembelajaran sholat, dari ajarnya, mengajarinya, mengerjakan juga diawasi pengerjaannya. Karena kita ini bukan sekedar menyuruh, mengajarkan, dan kita ini mendidik. Dalam rangka apa? Supaya anak-anak kita benar sholatnya. Kenapa kok yang diutamakan penanaman sholat? Allah Ta'ala sebutkan secara khusus ini, hadirin yang dimuliakan Allah, karena ini merupakan kunci utama.
kebaikan agama seseorang. Wajib kita ajarkan kepada anak dengan sabar dari 7 tahun bagaimana mendirikan sholat, ya, aturan-aturannya, rukun-rukunnya, diajarkan waktu-waktunya, subuh kapan mulai. Anak kita sholat tapi dia bangun sudah terbit matahari, katakan nak, kalau sholat itu bukan terbit matahari, terbit fajar nak, subuh. Ini terbit matahari baru mau sholat. Mau apa nak? Mau sholat. Sholat apa? Subuh. Ini sudah matahari terbit. Orang tua harus sabar, bangunkan. Jangan kasihan, masih terlelap tidur, masih gelap, baru subuh, biarkan nanti bangun sendiri. Ya, dibangunin mau berangkat sekolah, dijamak, mandi sekolah, mandi untuk sholat, ya, baju sholat subuh, baju untuk sekolah. Hadirin, bukan begitu. Tapi orang tua harus begitu subuh sudah datang azan, waktu sholat dikumandangkan azan, bangunkan dan bangunin anak. Masya Allah, antum bagaimana rasanya? Kalau nggak sabar, dikepuk, Pak bangun nak, nggak mau siram. Ya bukan begitu, harus sabar. Ya, sudah dibangunin, tinggal minger istilahnya, ya, tidur lagi. Ya Allah nak, bangun, ayo ke masjid. Harus sabarnya orang tua. Ini benar-benar Allah sudah perintahkan sabar, mengajarinya, mendidiknya, ya, untuk dia tahu adab-adabnya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, termasuk syarat rukunnya diajarkan, diperhatikan. Ketika anak mau ke masjid, wudu dulu di rumah nak, lebih bagus. Karena kalau kita terserah, yang penting kamu ke masjid. Kadang-kadang anak-anak kita sudah ke masjid, pakaian diselendokkan, diserempangkan, atau diikatkan jubahnya, jalan sama temannya. Sudah sampai tempat wudu nggak endang wudu, masih cerita lagi sama teman yang ngobrol. Imam sudah sholat masih cerita, nanti imam sudah mau selesai salam baru buru-buru. Atau terkadang masuk masjid pura-pura batal atau memang batal nggak tahu. Ini kan perlu dicek anak kita, perlu dekat kita, diawasi. Ini penting ya barakallahu fikum. Dalam rangka apa? Menanamkan ketaatan anak kepada Allah. Karena sholat itu saat kita menghadap Allah. Ingat, Allah menyuruh kita sholat. Rasulullah SAW menerima perintah sholat, peristiwa luar biasa, naik Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj beliau, langsung dapat perintah dari Allah Ta'ala. Tidak seperti perintah yang lain. Dan untuk sholat ada siar-siarnya, dikumandangkan azan keras-keras. Amalan yang lain tidak diperintahkan. Sholat 5 waktu diperintahkan 5 waktu, azan dikumandangkan awal waktu sholat. Diperintahkan kita harus suci. Masya Allah. Badan, pakaian, tempat, Masya Allah. Ini syiar yang harus diperhatikan dan dididik anak kita. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa Allah katakan wastabir alaiha, kata Syekh rahimahullah ta'ala, fa inna dzalika masyaqqa 'alan nafs. Karena itu memang berat jiwa ini, susah rasanya. Nyuruh anak sholat enggak gampang, enggak sekali jadi, ulang, bola balik diulang, kadang-kadang masih malas. Gimana? Seperti itu anak kita terkadang. Nah bagaimana kalau anak dijor, wis karepmu kok gede lah sholat dewe, tidak diperhatikan, nanti harapannya besar kan sholat sendiri, pinter sendiri. Lah orang kecil nggak pernah ngaji kok besar mau pinter sendiri, bagaimana? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus ngajari dari kecil. Dan ini yang Allah perintahkan kepada kita. Berat jiwa ini memang rasanya. Walakin yanbaghi, akan tetapi kata beliau semestinya kita ini ikraha wa jihada, kita bisa memaksa anak, mengusahakan pada anak ala dzalik, untuk melakukan hal itu. Jangan dibiarkan anak enggak sholat, dibiarkan terus melalaikan sholat. Sholat tapi sekarepe dewe, semau sendiri.
ya, di akhir waktu, ditunda-tunda. Sholatnya sudah ada, nanti sampai orang kita pulang sholat, bapaknya kok belum berangkat, kok belum sholat. Apa mau dibiarkan saja? Jangan. Karena Pak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beliau katakan, kita orang tua mestinya bisa untuk menekan, mengupayakan terus, memperhatikan selalu hal itu. Ya. Wasabru ma'aha daiman, dan sabar terus-terus di dalam mendampingi anak untuk mendidik mereka sholat. Fa innal 'abda idza aqama sholatu ala wajhil ma'mur, karena kata Syekh Ta'ala dalam tafsirnya ini, bila seorang hamba telah benar-benar menegakkan sholatnya seperti perintah yang Allah perintahkan, kana lima siwaha min dinihi ahfau wa aqwam. Kalau anak kita, keluarga kita, sholatnya sudah bagus seperti yang Allah perintah, maka urusan agama yang lainnya akan lebih terjaga, lebih kokoh. Tapi sebaliknya, wa idza dayya'aha kana lima siwaha adya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau anak kita, keluarga kita atau anak kita dalam urusan sholat sudah mengabaikannya, lebih-lebih yang lain pasti akan diabaikan segalanya. Urusan agamanya akan disia-siakan. Sholat yang langsung hubungannya dengan Allah dia abaikan, yang lain akan lebih diabaikan. Lihat sholatnya. Kemudian Allah Ta'ala, kata Syekh Ta'ala, menjamin kepada Rasul SAW rizki. Begitupun kepada kita, Allah sampaikan, nahnu narzuquka, kami yang menjamin rizkimu. Bukan Allah butuh kepada kita, kita yang butuh Allah. Ay rizquka alaina, rizkimu ada di tangan Allah, ada pada kami Allah Ta'ala, maksudnya rizki kita semua. Qad takafal nabi, kami telah menjamin rizki hamba. Ini Allah Ta'ala. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah sampaikan kepada Nabi, nahnu narzuquka, kami yang menjamin rizkimu seperti kami telah menjamin rizki seluruh makhluk. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau orang-orang itu sudah mengabaikan sholatnya, apalagi urusan yang lain. Lihat firman Allah di surat Maryam ayat yang ke-59. Allah menjadikan sebagai tanda kehancuran itu ketika sholat ini sudah diabaikan. Allah sampaikan dalam firman-Nya, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah sampaikan di ayat tersebut, lalu datanglah generasi pengganti setelah mereka, yang mana generasi ini adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat, ya, dan mereka mengikuti syahwat. Wattaba syahwat, mengikuti syahwatnya, menyia-nyiakan sholatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, ini tanda betapa dekat kehancuran akan menimpa mereka, kesesatan akan menimpa mereka. Ini menunjukkan peringatan keras dari Allah Ta'ala. Kalau kita longgar, kalau kita meremehkan urusan yang besar ini. Ingat kata beliau tadi, kalau orang itu sudah menjaga sholatnya sesuai dengan perintah dari Allah Ta'ala, maka akan lebih terjaga ibadah-ibadah lainnya. Begitupun urusan agamanya lebih terjaga dan lebih kokoh. Tapi kalau sholatnya sudah tidak karuan, rusak urusan yang lainnya pula.
Nah hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita meremehkan urusan ini. Terkadang orang tua sengaja nyekolahkan anak di tempat sekolah, walaupun nggak sholat nggak apa-apa, yang penting kamu sekolah di situ. Yang notabene sekolahnya bukan sekolah dari kalangan kita sendiri, ya. Sedangkan yang sekolahnya itu sekolah negeri, kan sekarang pemerintah sudah memberikan fasilitas tiap-tiap sekolah, kayak SMA negeri, SMP negeri, ada musolanya enggak? Ada. Jangankan fasilitas umum, anak-anak sekolah yang di situ banyak. Di kapal pemerintah, kapal feri penyeberangan saja disiapkan sholat di situ, musola ada. Walhamdulillah sekarang kita naik kereta, di kereta ada tempat musola dikhususkan, tempat wudunya ada, sajadahnya ada. Itu kira-kira satu kereta full manusia yang sholat banyak apa sedikit? Jangan kamu bilang tempatnya di kereta kecil Ustadz, paling cuma 2-3 orang yang bisa sholat. Lah yang sholat juga cuma kamu saja kok. Bersyukur, artinya pemerintah sudah memberi fasilitas. Di stasiun ada musola masjid, di terminal ada, di pelabuhan ada, di bandara ada, di luar bandara, dalam bandara. Masya Allah. Untuk alasan di hadapan Allah kita nggak sholat, ada nggak kira-kira? Ya Allah nggak ada tempat untuk sholat. Kira-kira ada alasan? Nggak ada. Kalaupun tidak ada masjid, di mana-mana kita nggak dapatkan masjid, kan sudah diberi keistimewaan umat ini. Sampaikan pada keluarga kita. Kata Rasulullah SAW, di antara 5 keistimewaan yang Allah belum berikan kepada umat yang dulu, Allah berikan kepada umat ini, ju'ilatil ardi li masjida wa tahura. Allah jadikan bumi untukku ini tempat bersuci dan tempat sholat. Di mana engkau dapatkan waktu sholat, engkau bisa bersuci di mana kau dapatkan tempat. Bumi ini kalau ada air pakai air, kalau enggak ada air kau tayamum dengan debu. Kalau di laut dikatakan bahwa al-bahru tahurun ma'uhu, lautan suci airnya, bisa dipakai bersuci dan halal bangkainya. Sehingga kita mau meninggalkan sholat tidak ada. Di darat dimanapun kita bisa, walaupun gak ada air tayamum. Di laut, air laut suci, gak perlu ke darat dulu ambil air. Bahkan pemerintah kita di laut pun, di kapal disiapkan masjid besar, bisa nampung ratusan orang. Masya Allah. Mungkin kira-kira sebesar ini masjid dalam kapal ruangannya. Gede atau kecil? Sebesar ini. Dan nampung ratusan orang memang, Masya Allah. Hanya orang yang sholat itulah yang malas. Taib, lihat. Berarti yang dolim bukan pemerintah, kitalah sendiri dolim. Tidak menjaga sholatnya. Nah kalau kaum muslimin semua menegakkan 5 waktu sholatnya, masjid-masjid nggak ada yang kosong. Betul? Masjid-masjid nggak ada yang kosong. Di pasar pemerintah bangun masjid nggak? Ada masjidnya. Tapi yang masuk masjid berapa orang? Semua penduduk pasar? Tidak. Apakah mereka kafir? Enggak, mereka muslim semua. Masya Allah hadirin. Ini karena memang istilah wong tua ki salah barut. Kacilik ora dilatih sholat, wis gede tua ya ora ngerti sholat. Ana masjid ya ora weruh masjid. Melinger, mingser, ora weruh masjid. Padahal di depannya enggak pernah masuk, enggak pernah lihat masuk masjid. Ini karena memang dari kecilnya enggak terdidik. Makanya hadirin, kalau kita bisa dapatkan mendidik anak-anak kita dengan didikan ketaatan terutama sholat ini, otomatis 2 akan kita dapatkan dari 7 golongan orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah dari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Ta'ala. Pertama diantaranya itu syabun nasya'a fi ibadatillah. Kalau anak kita dilatih dari kecil menjaga 5 waktu sholat,
laki-laki diajar ke masjid. Otomatis seiring pertumbuhannya dari 7 tahun sampai 10 tahun terus ketat kita mengawasinya, dengan sabar kita mendidiknya, tumbuh terpatri dalam jiwa anak apa? Didikan orang tua, sholatnya dijaga dengan baik dan dilatih ke masjid sehingga terbiasa ke masjid, hatinya pun masuk golongan yang berikutnya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadilah anak kita ini sosok seorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Kalau anak usia SD kelas 6 sudah bisa seperti ini, 5 waktu menjaga sholatnya, ke masjid rajin 5 waktu sholat jamaahnya, SMP begitu, SMA begitu, kira-kira kita senang atau susah? Orang yang Islamnya baik pasti senang lihat anak begitu, ya. Justru dia akan susah ketika anaknya udah SMA kok belum mau sholat, belum ke masjid. Kita akan susah, sedih. Lele, nanti kalau bapak meninggal, apa yo kamu bisa nyolati? Oh kamu juga nggak pernah sholat. Terus coba tanya sekali-kali. Sholat wajib. Nah ini harus kita ingatkan anak-anak kita. Jangan kita biarkan, kita abaikan mereka dengan perkara ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ingat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 238 ayatnya. Allah berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Kalian pelihara 5 waktu sholat kalian yang Allah perintahkan, dan sholat wusta, sholat pertengahan, sholat asar. Asar itu dikatakan sholatul wusta dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perintah dari Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Sampaikan pada keluarga. Beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara 5 waktu sholatnya, maka sholatnya itu akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi bukti dan keselamatan baginya di hari kiamat nanti. Namun sebaliknya, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najatun. Dan siapa orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, maka tidak akan ada baginya cahaya di hari kiamat, tidak akan jadi bukti imannya di hari kiamat, tidak akan selamat di hari kiamat. Bahkan wa khasyira yaumal qiyamah, dia akan dikumpulkan khusyanya, dia akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay ibni Khalaf. Dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan panglimanya itu Haman, Qarun, dan sosok musyrikin Arab Ubay bin Khalaf. Ini sosok yang disebutkan mereka-mereka yang di neraka. Rugi luar biasa. Sehingga ingat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Nah, untuk menjadi barometernya, perhatikan sholatnya, ini yang utama. Karena kalau sholatnya itu baik, yang lain akan menjadi baik. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Qala yaqulu rabbuna azza wa jalla lil malaikati wa huwa a'lamu undur fi salatil abdi hal lil abdi atammaha am nuqsaha. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, pertama-tama yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan hisab
dari manusia nanti dari kiamat itu sholatnya. Yang Allah hisab dari amalan-amalan kita hamba manusia semua ini sholatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Nabi SAW dalam sabdanya, berfirman Allah Rabb kita Azza wa Jalla kepada para malaikat, Allah berfirman, Allah perintah, sedangkan Allah Maha tahu, Allah tahu semuanya, tapi Allah perintah kepada malaikat, unzur fi salatil abdi, kalian lihatlah pada salatnya hamba-hambaku. Apakah hambaku menyempurnakan salatnya, ataukah hambaku kurang-kurang dalam salatnya, kurang tumakninahnya, ya, kurang rukunnya, bisa jadi kurang khusyuknya. Fa in kana tammatan katabat lahu tamma, kalau memang sempurna tulis sempurna salatnya. Wa in kana tinqasa minha syai'an, kalau ternyata ada kurangnya dari salat hambaku, Allah berfirman, ungduru halil abdi min tatawwu', kalian lihat apakah hambaku punya salat sunnah. Fa in kana la tatawwu', kalau hambaku dia punya salat sunnah, Allah berfirman, atimmul abdi faridatihi min tatawwu'ihi, sempurnakan salat hambaku yang wajib dengan salat sunnahnya sehingga sempurna itu. Makanya beliau katakan tadi dalam tafsirnya, perintahkan pada anak kita, ajarkan, didik salat yang wajibnya, salat sunnahnya. Dan ini perlu sabar, dakwah ke masjid, masuk masjid, salat dulu nak 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau masih ada waktu kesempatan, kita sholat sunnah qobliyah. Dan duduk menunggu sholat, anak kita mau lari, pegang, jangan lari nak. Kata Rasulullah SAW, wantidharus sholah ba'da sholah fadzalikumur ribat. Kita menunggu sholat aja itu sama dengan ribat. Ribat di perbatasan, batasan Islam atau wilayah muslimin, pahalanya besar, berjaga-jaga. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu kalau ternyata ada sholat sunnahnya, disempurnakan sholat fardunya dari sholat sunnahnya. Summa tukhadul a'mal ala dzalik, kemudian akan dinilailah, dibalas amalan atas dasar itu. Makanya hamba itu jadilah sempurna sholatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dan Al-Hakim. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdus shalah wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Dalam hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, yang pertama-tama awal mula dihisab oleh Allah hamba itu sholatnya. Dan yang pertama-tama diputuskan urusan di antara manusia, urusan darah. Sahih hadis ini menurut Sahih Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, awwalu ma yuhasabu 'anil 'abdu min a'malihi yaumal qiyamah as-shalah. Awal pertama yang Allah hisab dari hambanya nanti dari kiamat, dari seluruh amalnya yang diperlihat atau yang dihisab pertama-tama salatnya. Hada bin nisbatil haqqillah, ini karena urusannya dengan hak Allah Azza wa Jalla. Fa in sholahat faqad aflaha wa najaha, kalau sholatnya benar sungguh dia orang itu bahagia, selamat, ya. Wa illa wal aksi, kalau tidak benar sholatnya
maka kebalikannya, khaba wa khasira wal iyadzubillah, dia akan rugi, dia akan celaka wal iyadzubillah. Lihat sampai-sampai diancam Nabi SAW, tidak ada cahaya baginya di hari kiamat, tidak ada padanya keselamatan, bahkan rugi dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf di neraka waliyadzubillah. Nah hadirin, orang yang sholatnya benar nanti akan terpancar dari wajahnya, dari tubuhnya, anggota wudhunya cahaya. Orang-orang mukmin berjalan dengan cahaya sampai mereka menginginkan kiranya tubuhnya semua keluar cahaya terang. Mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami. Sementara orang-orang munafik, mereka di belakangnya, mereka teriak kepada mukminin, ungduruna naktabis min nurikum. Kata orang-orang munafik, kalian tunggu kami supaya kami dapatkan cahaya kalian. Orang-orang munafik, Allah bikin dinding pemisah. Mereka diazab, orang mukmin ke surga. Tidak bisa mereka mengikuti mukmin. Ini orang munafik terhalang. Karena beda orang mukmin dan orang munafik di mana? Dalam sholatnya beda. Orang mukmin khusyuk, sedangkan orang munafik riya. Ya. Ikhlas orang mukmin, orang munafik riya. Orang mukmin khusyuk, ikhlas, ya, sedangkan orang munafik malas-malasan sholatnya. Tumakninah orang mukmin sholatnya beda. Nah, ya fila barakallahu fikum. Makanya kalau kita nyuruh anak sholat, lihat coba kalau disuruh 1 menit kadang nggak ada 4 rakaat anak kita sholat loh. Betul nggak kira-kira? Coba kalau masbuk, tuk 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 tuk. Kita baru lihat, sudah lari. Pegang, sudah sholat, sudah. Kok cepat sekali? Senyum saja lari lagi. Itu biasa. Kenapa? Kurangnya pengawasan, kesabaran mendidiknya. Dia nggak baca bacaannya. Mungkin nggak hafal atau mungkin dia mau cepat-cepat bermain. Nah itulah, maka perlu dididik, perlu diajari adab-adabnya. Nah hadirin, kemudian kata Syekh rahimahullah, adapun yang pertama-tama dihisab dari urusan kita manusia adalah darah, karena darah ini sebesar-besar hak anak Adam. Jangan sampai darah ditumpah, karena ketika darah tumpah matilah dia, terbunuh dengan sebab ditumpahkan darahnya, dan ini urusannya besar. Maka ini yang pertama dihisab dari antar kita. Setelah darah, harta, terus kehormatan kita. Ya, orang-orang mukmin yang suka menuduh saudaranya dengan tuduhan tidak benar akan balik, dia terkena hukuman. Makanya beliau ancam, sebabul mukmin fusukun wa qitaluhu kufrun, mencaci maki orang mukmin fasik, membunuhnya kufur. Nah hadirin, sampai para anbiya begitu besar perhatiannya terhadap sholat ini. Lihat Nabi Ibrahim, di dalam doanya, beberapa ayat dalam Al-Quran disebut oleh Allah doanya, seperti dalam surat Ibrahim ayat 41, 42. Allah sebutkan doa beliau, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Dikatakan di ayat tersebut, ya Allah Rabbku, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunanku. Pernah kita minta kepada Allah agar anak cucu kita juga terus mendirikan salat? Allah jaga, Allah pelihara mereka agar menjadi anak-anak yang taat. Hadirin, doa pasti harus selalu kita panjatkan, apalagi doa orang tua pasti dikabulkan. Kedua, pengajaran ilmu kepada anak tentang agama wajib kita berikan. Ketiga, mendidik dengan adab-adab yang baik, akhlakul karimah, wajib kita berikan contoh teladan. Ini orang tua punya kewajiban. Kalau benar anak kita ingin jadikan anak yang soleh solihah, jangan lupa doanya. Seperti Nabi Ibrahim, dengan doanya Allah kabulkan, sehingga terjaga keturunan beliau
jadi para anbiya, jadi para rasul. Nah, keturunan kita enggak mungkin jadi nabi, jadi rasul karena tertutup pintu itu. Tinggallah kita berharap jadi anak-anak soleh solihah. Karena apa? Kita akan memetik hasilnya. Sebagai penutup sudah insya masuk. Penutup ini Allah sebutkan dalam surat At-Tur ayat 21. Coba lihat, itu yang kita petik. Alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah katakan orang yang beriman diiringi anak keturunannya beriman, bapaknya sholat, anaknya juga menjaga sholatnya, terus seperti itu. Bapaknya sholih, anaknya juga ikut jadi anak yang sholih sholihah. Allah pertemukan mereka semua di surga Allah Ta'ala. Ini janji Allah, diketemukan mereka di surga. Sehingga tidak rugi. Hadirin ingat, yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang kau wariskan kepada anakmu. Tapi yang Allah tanya, apa yang kau ajarkan pada anakmu. Kira-kira jawabannya apa? Wis mbok ajari anakmu sholat, dereng ya Allah. Wis mbok ajari Quran, dereng, belum ya Allah. Sudah kamu ajari ini itu. Apa jawab kita nanti? Orang kau ya Allah. Kira-kira kalau Allah dijawab seperti itu, diterima enggak? Kenapa kamu ngajar anakmu? Orang kau nyapa golek duit, sibuk nang pasar, bangun tidur melek mangkat ya petang bali. Orang kau ngajari anak. Hadirin jangan. Sungguh Allah akan nanya apa yang kau ajarkan. Allah enggak nanya berapa yang kau wariskan pada anakmu. Allah enggak nanya warisanmu piro. Tapi yang Allah tanya apa yang kau ajarkan pada anakmu. Sanggup bertanggung jawab di hadapan Allah, itu tergantung dari kita sekarang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, masuk waktu Isya dan kita sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan kita mendidik anak-anak kita, terutama dalam melatih, mengajari mereka mendirikan 5 waktu sholatnya. Karena ini tiangnya agama, baik sholat mereka, baik masa depan mereka. Kalau sudah hancur sholatnya, mengikuti syahwatnya, hancurlah masa depan kita, anak-anak kita. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.